Rabiul Akhir 1422 Hijriah bertepatan dengan 1 Juli 2001. Sedangkan awal pendidikan dimulai pada Sabtu 15 Rabiul Akhir 1422 Hijriah bertepatan dengan 7 Juli 2001. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Imam Mawardi Hakim bersama dengan Ustadz Muhammad Basuki Adenan MPD atas amanat sesepuh dan tokoh masyarakat Blok Tajuk Sudi Mampir Balungan Indramayu. Kiai Haji Imam Mawardi Hakim adalah alumni Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo tahun 1975. Beliau dilahirkan di Desa Jurusan Melarak Ponorogo pada 9 Oktober 1952. Beliau adalah anak ke-11 dari 13 bersaudara dari keluarga religius yang semua anak-anaknya dipondokkan ke pondok pesantren Salafi. Pada masa kecil, beliau mengenyam pendidikan sekolah dasar di Desa Jurusan. Selepas SD, pada tahun 1964, beliau melanjutkan pendidikan ke Pondok Modern Darussalam Gontor mulai dari kelas 1. Pada 19 Maret 1967, saat beliau duduk di kelas 2, karena suatu dan lain hal, seluruh santri dipulangkan. Dan selama pulang tersebut, untuk mengisi kekosongan, beliau masuk Pondok Pesantren Al-Islam Jurusan. Setelah 3 bulan di Pondok Pesantren Al-Islam Jurusan, beliau pindah ke Pondok Pesantren Miftahul Ula Melawak Kertosono Nganjuk, Jawa Timur, dan belajar sampai tamat sanawiyah. Selepas tamat dari sekolah tersebut, beliau kembali mondok di Pondok Modern Darussalam Gontor dan mengulangi dari kelas 2 lagi. Beliau menyelesaikan pendidikan di pesantren ini pada tahun 1975. Selepas menamatkan pendidikannya, beliau diminta oleh Kiai Haji Imam Zarkasi, pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor yang masih kerabatnya, untuk mengabdi di alma maternya selama 2 tahun. Dalam masa menjalankan tugas pengabdian tersebut, beliau mengikuti perkuliahan di IPD Gontor. Karena ingin mencari suasana yang baru, beliau pada tahun 1977 merantau ke Lampung untuk mengabdi di pesantren modern Matkaun Anwar Tegi Neneng, Lampung Selatan selama 3 tahun. Karena kiai pondok tersebut meninggal dunia, beliau pindah ke tempat pengabdian baru, yaitu Pondok Pesantren Nurul Ilham Martapura Oku, Sumatera bagian selatan selama 3 tahun. Kemudian, mulai tahun 1983 sampai dengan 1989, beliau mengabdi di Pondok Pesantren Dar El Kolam Gintung, Tangerang. Di tempat inilah beliau mendapat banyak pengalaman karena menjadi sekretaris yayasan dan sekretaris pesantren. Di pesantren ini pula beliau bertemu dengan belahan jiwanya dan akhirnya menikah pada tahun 1988 dengan salah satu kerabat kiai yang sekaligus sebagai santriwati yang bernama Ustadzah Lili Solihah. Pada tahun 1990, beliau mulai merantau ke Indramayu untuk merintis pesantren modern As-Sakinah Lubus Liek Indramayu, dan beliau dipercaya sebagai pimpinan pesantren yang dirintisnya tersebut. Di pesantren inilah beliau bertemu dan berjuang bersama dengan Ustadz Muhammad Basuki Adenan MPD. Ustadz Muhammad Basuki Adenan MPD adalah seorang pemuda yang dilahirkan di Desa Gandul, Dusun Sembung pada 5 Maret 1968. Pada masa kecilnya, beliau mengenyam pendidikan di MI Ma'arif Gandul di pagi hari dari tahun 1976 sampai dengan 1982. Dan di Madrasah Diniyah Sulatul Muna Dusun Sembung di sore hari. Selepas pendidikan dasar pada tahun 1982, beliau melanjutkan ke Pondok Pesantren Al-Islam Jurusan Melarak Ponorogo dan tamat pada tahun 1988. Semasa mudanya, beliau aktif di berbagai organisasi kepemudaan, Ikatan Remaja Masjid, Organisasi Kepemudaan Siroman, Sekretaris Ibnu, dan lainnya. Setamat dari Pondok Pesantren Al-Islam Jurusan, beliau diminta oleh pimpinan pesantren untuk mengabdi di alma maternya. Namun, karena kemauan kuat untuk mencari pengalaman luas di luar, akhirnya beliau meminta izin untuk merantau. Dalam perantauannya, pertama kali beliau mengabdi di pesantren modern As-Sa'adah, Serang, Banten selama setahun. Selepas itu, beliau melanjutkan pengabdian membantu Kiai Haji Imam Mawardi Hakim merintis pesantren modern As-Sakinah Tugu. Di pesantren ini,
beliau dipercaya sebagai sekretaris pesantren selama 10 tahun. Selama masa pengabdiannya, beliau melanjutkan pendidikan dengan mengikuti perkuliahan di Universitas Wiraludra Indramayu program studi tarbiyah mulai tahun 1991 dan lulus sebagai sarjana pada tahun 1997. Di pesantren As-Sakinah Tugu ini, Kiai Haji Imam Ari Hakim sebagai pimpinan pesantren dan Ustadz Muhammad Basuki Adinan sebagai sekretaris pesantren bahu-membahu berjuang dan berjibaku bersama mengabdi dan mengembangkan pesantren dalam suka maupun duka, sehingga terciptalah kemistri di antara keduanya, melengkapi satu sama lainnya. Di sela-sela pengabdiannya di pesantren modern As-Sakinah, Kiai Haji Imam Ari Hakim diberangkatkan oleh Haji Imam Ali Cirebon ke kota Mekah, Arab Saudi untuk melanjutkan pendidikan. Selama 4 tahun masa menimba ilmu di kota suci tersebut, kepemimpinan pesantren modern As-Sakinah diserahkan sepenuhnya kepada Dr. Andes Kiai Haji Muridan Rusdi yang juga merupakan kakak sepupu Ustadz Muhammad Basuki Adinan MPD. Pada masa belajarnya, Kiai Haji Imam Ari Hakim diminta pulang ke Indonesia untuk merintis pesantren di wilayah Blok Tajuk yang lokasinya tidak jauh dari pesantren modern As-Sakinah. Pada hari Ahad 4 Rabiul Awal 1422 Hijriah 27 Mei 2001 diselenggarakanlah suatu rapat bersama di kediaman Haji Salman Al-Farisi, salah seorang tokoh masyarakat di Blok Tajuk ini. Rapat bersama tersebut dihadiri oleh Kiai Haji Imam Ari Hakim, Ustadz Muhammad Basuki Adinan MPD, Haji Rofi'i, Haji Munjaki MSI, Haji Abdul Ghafur, Haji Soleh, Ki Suud, Ki Harir, Ki Amin, dan Ki Makmun. Agenda rapat pada waktu itu adalah penyerahan wakaf secara resmi kepada pihak yang diamanati, yaitu Kiai Haji Imam Ari Hakim dan Ustadz Muhammad Basuki Adinan MPD. Wakaf yang diserah terimakan berupa lahan seluas 4.000 meter persegi, 1 bangunan musola, 2 gedung dengan 7 lokal di dalamnya, 3 lokal dalam kondisi baik yang saat ini bernama Gedung Al-Aden, dan 4 lokal dalam kondisi belum jadi atau belum selesai dibangun yang saat ini bernama Gedung An-Naim. Wakaf tersebut diamanatkan agar kiranya dapat didirikan lembaga pendidikan pesantren di dalamnya. Adapun untuk nama pesantren, mereka menamakan pesantren ini dengan nama MTI Pesantren Al-Islah Tajuk. Penamaan pesantren ini dengan nama Al-Islah yang dalam bahasa Indonesia berarti reformasi, karena terinspirasi bahwa pada waktu itu di Indonesia sedang memasuki masa reformasi. MTI mempunyai kepanjangan Madarisut Tarbiyah Al-Islamiyah yang bermakna lembaga-lembaga pendidikan Islami. Kaitannya dengan keputusan tersebut, dibentuklah sebuah susunan pengurus pesantren serta diputuskan bahwa tanggal 1 Juli 2001 adalah sebagai hari jadi pesantren. Kemudian rapat dilanjutkan pada hari Selasa 6 Rabiul Awal 1422 Hijriah atau 29 Mei 2001 di tempat yang sama. Agenda acara pada rapat kedua tersebut adalah pendirian yayasan. Yayasan yang telah terbentuk tersebut mereka beri nama Yayasan Al-Islah Tajuk. Dengan telah terbentuk dan tersusunnya perangkat utama sebuah organisasi lembaga, maka lembaran langkah selanjutnya adalah dibukanya pendaftaran santri baru untuk pertama kalinya. Santri perdana yang terserap adalah sebanyak 38 santri yang terdiri dari 19 santri putra dan 19 santri putri. Sebaran santri berasal dari warga sekitar dan dari Jakarta. Adapun guru pada tahun pertama sebanyak 8 orang guru, 9 orang guru, 6 ustadz, yaitu Kiai Haji Imam Ari Hakim, Ustadz Muhammad Basuki Adinan MPD, Ustadz Suwendar SPDI, Ustadz Fahrudin Suwen MPD, Ustadz Haris Wandi, dan Ustadz Suwondo, serta 3 ustadzah, yaitu Ustadzah Isolihah, Ustadzah Erna Susanti, dan Ustadzah Farida Husna. Pada tahun pertama, yaitu tahun 2001, berdiri sekolah formal berupa SMP Islam Al-Islah Boarding School. Pada tahun kedua, berdiri jenjang SMA yang diberi nama SMA Islam Al-Islah Boarding School. Pada tahun keempat, berdiri TK Islam Al-Islah Bina Auladika. Seiring perkembangan waktu, dalam rangka mewujudkan cita-cita di balik nama Madarisut Tarbiyah Al-Islamiyah yang bermakna berbagai macam jenjang pendidikan, maka pada tahun 2016 didirikanlah SDIT Al-Islah Sudi Mampir. Inilah gambaran secara singkat akan sejarah berdirinya pesantren Al-Islah Tajuk ini. Dari pemaparan akan sejarah singkat tersebut,
dapatlah tergambarkan bahwa pesantren Alisalah Tajuk berdiri hanyalah bermodalkan tekad yang kuat dan niat yang luhur. Adapun fasilitas yang ada untuk dikelola sangatlah minim, apalagi bila kita bandingkan dengan fasilitas yang telah dimiliki sekarang. Sungguh suatu perkembangan yang sangat mengembirakan. Semoga yang akan datang lembaga pendidikan ini semakin berkembang besar. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.